Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan simulasi soal ya atau latihan soal untuk P3K, kompetensi sosial kultural semua formasi. Jadi nanti teman-teman kita akan melakukan latihan sebanyak 25 soal ya. Kompetensi sosial kultural bagi aparatur sipil negara ya atau ASN mencakup sejumlah kemampuan dan sikap yang harus dimiliki oleh ASN dalam berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Ada 5 level kompetensi sosial kultural ya. Yang pertama, sikap peka, memahami dan menerima kemajemukan. 2, sikap terbuka, perbedaan kemajemukan masyarakat. 3, mampu bekerja sama dengan individu yang berbeda latar belakang. 4, mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. 5, mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Jadi dalam sosial kultural teman-teman, nanti ya saat ujian bobot nilai ya, semua jawaban yang kita jawab itu memiliki nilai 1 sama dengan 4 ya. 1 sampai dengan 4. Tapi kalau misalnya tidak dijawab teman-teman, justru nilainya akan 0 ya. Jadi maka nanti saat ujian itu usahakan semua soal itu dijawab teman-teman. Karena setiap jawaban itu ada nilainya ya, rentangnya dari 1 sampai 4 ya. Tapi kalau tidak dijawab justru dia malah 0 gitu. Jadi upayakan saat ujian nanti semua soal itu dijawab. Baiklah teman-teman, kita langsung ke pembahasan soal yang pertama. Seorang pegawai baru di sebuah kantor pemerintah bertugas di daerah yang memiliki banyak keberagaman suku, agama, dan budaya. Dalam sebuah rapat, ia diminta untuk memberikan pendapat terkait kebijakan yang akan dibuat. Bagaimana seharusnya ia menyampaikan pendapatnya agar tidak menyinggung perasaan pihak-pihak lain yang berbeda latar belakang? A. Menyampaikan pendapat dengan tegas tanpa mempertimbangkan keberagaman. B. Menyampaikan pendapat yang berfokus pada kesetaraan dan menghargai perbedaan. C. Menghindari penyampaian pendapat karena takut menyinggung pihak lain. D. Meminta maaf sebelum menyampaikan pendapat meskipun tidak yakin akan menyinggung pihak lain. Oke, teman-teman, boleh dijawab dulu sebelum kita lihat jawaban yang benar. Silahkan. Oke, teman-teman, sudah ketemu jawabannya? Oke, kalau gitu kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya yang B ya, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Dalam lingkungan yang beragam, penting untuk menyampaikan pendapat yang menghargai perbedaan. Menyampaikan dengan cara yang mengedepankan kesetaraan dan saling menghormati akan menciptakan suasana yang kondusif. Nah, jadi jawabannya yang B, teman-teman ya. Jadi menyampaikan pendapat itu berfokusnya pada kesetaraan dan menghargai perbedaan. Karena di dalam soal sudah jelas di sana daerahnya memiliki keberagaman ya, keberagamannya suku, agama, dan budaya. Jadi keberagamannya cukup banyak gitu ya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Seorang pegawai diminta untuk menangani pengaduan masyarakat di sebuah wilayah yang sebagian besar penduduknya berasal dari etnis yang berbeda dengan etnisnya sendiri. Bagaimana sebaiknya ia bersikap saat menangani pengaduan tersebut? A. Mendengarkan keluhan dengan sopan meskipun tidak tertarik dengan masalah yang disampaikan. B. Berusaha memahami keluhan dan menanggapinya dengan bijaksana. C. Mengarahkan keluhan kepada pegawai yang berasal dari etnis yang sama dengan masyarakat tersebut. D. Tidak terlalu memperhatikan karena merasa bukan bagian dari komunitas tersebut. Jawabannya adalah oke, teman-teman. Sudah? Oke, kalau sudah kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah yang B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Pegawai yang baik harus memiliki kemampuan untuk berhubungan sosial, yaitu mampu mendengarkan dan memahami keluhan masyarakat
tanpa memandang latar belakang mereka gitu. Jadi yang benar adalah yang B, teman-teman ya. Jadi kalau ada keluhan dari masyarakat, walaupun berbeda ya dengan kita tetap melayani keluhan tersebut ya. Dengan cara apa? Berusaha memahami keluhan dan tentunya menanggapinya dengan bijaksana ya, dengan profesional, sesuai dengan aturan gitu kan. Jadi kita tidak berfokus pada perbedaan itu, berfokusnya pada persoalan yang dikeluhkan kepada kita. Kita sebagai pelayan harus melayani dengan baik. Jadi jawaban yang paling tinggi nilainya ya, poinnya adalah B ya, poin 4. Oke. Di sebuah instansi, terdapat perbedaan pendapat di antara pegawai mengenai cara terbaik untuk menangani masalah pelayanan publik. Perbedaan pendapat ini mulai menyebabkan ketegangan di antara pegawai dari suku yang berbeda. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pegawai untuk menjaga persatuan? A. Membiarkan perbedaan pendapat berkembang karena itu merupakan hak asasi. B. Mengambil posisi netral dan tidak terlibat dalam diskusi. C. Mencari jalan tengah yang bisa diterima oleh semua pihak. Atau D. Mendukung pendapat yang paling menguntungkan sukunya sendiri. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya yang C, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Menjaga persatuan sangat penting, terutama dalam lingkungan kerja yang beragam. Mencari solusi yang bisa diterima oleh semua pihak merupakan cara yang tepat untuk meredakan ketegangan dan menjaga harmonisasi ya. Jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman. Mencari jalan tengah yang bisa diterima oleh semua pihak ya. Karena di dalamnya beragam tuh. Jadi cari jalan tengah ya yang bisa itu diterima oleh semua pihak sehingga terciptanya kondusivitas dan harmonisasi dalam bekerja. Oke, jawaban yang paling tinggi adalah yang C. Selanjutnya, seorang pegawai mendapati bahwa seorang rekan kerja yang berasal dari latar belakang budaya berbeda mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan aturan dan cara kerja di instansi. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pegawai tersebut? A. Membiarkannya beradaptasi sendiri tanpa campur tangan. B. Menawarkan bantuan dan memberikan penjelasan tentang aturan dengan cara yang mudah dipahami. C. Melaporkan masalah ini kepada atasan agar segera ditindaklanjuti. D. Menganggap bahwa masalah ini bukan tanggung jawabnya. Jawabannya adalah, oke, kita lihat jawabannya adalah yang B ya. Oke, kita lihat pembahasan. Menawarkan bantuan dan memberikan penjelasan menunjukkan sikap empati. Sikap ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung. Jadi jawabannya adalah yang B, teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa menawarkan bantuan ya dan memberikan penjelasan tentang aturan dengan cara yang mudah dipahami ya, tentunya dengan cara-cara yang baik, cara-cara friendly, cara-cara persuasif, kekeluargaan gitu kan. Nah, jadi yang paling tinggi nilainya ya, poin 4 itu adalah yang B. Selanjutnya, di sebuah sekolah yang memiliki siswa dari berbagai latar belakang suku dan agama, guru-guru dituntut untuk menyelenggarakan kegiatan yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Apa bentuk kegiatan yang paling tepat untuk mewujudkan hal tersebut? A. Mengadakan lomba dengan tema kebudayaan dari satu suku tertentu. B. Membiarkan siswa berinteraksi tanpa ada aturan khusus tentang kerjasama. C. Mengadakan kegiatan yang hanya melibatkan siswa dari latar belakang yang sama. D. Mengadakan acara gotong royong yang melibatkan semua siswa. Jadi jawabannya adalah, ya kita lihat jawabannya adalah yang D, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Kegiatan gotong royong merupakan salah satu cara untuk memperkuat persatuan karena melibatkan kerjasama dari semua siswa tanpa memandang latar belakang mereka. Jadi, yang paling tepat ya, atau jawaban paling tinggi poinnya adalah yang D, teman-teman.
yaitu mengadakan acara gotong royong. Karena gotong royong ini kuncinya ya untuk melibatkan semua siswa ya. Jadi gotong royong semua siswa tanpa melihat latar belakang siswa itu ya. Oke, selanjutnya. Berikut ini yang merupakan nama suku dari Provinsi Banten yaitu A. Melayu dan Sunda, B. Betawi dan Baduy, C. Betawi dan Sunda, atau D. Baduy dan Sunda. Jawabannya adalah gampang ya. Kita lihat jawabannya. Jawabannya D, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Beberapa suku ya yang mendiami di Provinsi Banten itu adalah suku Sunda, suku Banten, suku Baduy, suku Lampung, Cikoneng. Jadi di sini yang masuk adalah Baduy Sunda ya, berarti yang D, teman-teman ya. Kalau ini Melayunya tidak ada, yang B Betawi jelas Jakarta ya. Ini juga C Betawi jelas dari Jakarta ya. Jadi yang betul adalah D ya, Baduy dan Sunda. Karimun merupakan nama suku bangsa di Indonesia yang berasal dari provinsi A. Jawa Barat, B. Jawa Tengah, C. Jawa Timur, atau D. Nusa Tenggara Barat. Jawabannya adalah oke, mudah teman-teman ya. Sudah ketemu jawabannya? Oke, kita lihat jawabannya. Yang betul adalah dari Jawa Tengah ya, yang B. Kita lihat pembahasan. Suku Karimun adalah populasi masyarakat yang tinggal di wilayah Karimun Jawa, sebuah kecamatan di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Jadi jawabannya adalah yang B ya, Jawa Tengah. Selanjutnya, bahasa daerah ya, bahasa daerah dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ialah A. Sunda, B. Batak, C. Bacan, atau D. Abui. Jawabannya adalah dari NTT ya teman-teman ya, Nusa Tenggara Timur. Oke, kita lihat jawabannya adalah yang D ya, Abu ya. Jadi sebenarnya di NTT itu banyak bahasa yang digunakan ya. Sangat banyak sekali dan sangat beragam sekali gitu kan. Nah, lebih daripada 70 kalau kita lihat pembahasan ya. Di NTT itu memiliki lebih dari 70 bahasa daerah yang digunakan oleh berbagai suku yang mendiami wilayah tersebut. Bahasa Dewan, bahasa Manggarai, bahasa Kembara, bahasa Rote, dan bahasa Abui merupakan 5 bahasa dari NTT yang terpopuler. Jadi bahasa Abui ya itu yang ada di salah satu jawaban, yaitu yang D. Selanjutnya, berikut ini warisan budaya Indonesia yang sudah memperoleh pengakuan dari UNESCO adalah A. Wayang kulit, B. Sisingaan, C. Tari sembah, atau D. Musik Sasindo. Jawabannya adalah warisan budaya ya, warisan budaya Indonesia yang memperoleh pengakuan UNESCO. Sangat mudah sekali. Jawabannya adalah yang A, teman-teman ya, yaitu wayang kulit. Kita lihat pembahasan, ada banyak warisan budaya Indonesia yang telah diakui UNESCO. Di antaranya 12 warisan budaya, yaitu wayang kulit, keris, pendidikan pelatihan membatik ya, batik, kemudian angklung, tari samang, noken Papua, 3 genre dari Bali, kapal pinisi, tradisi pencaksilat, pantun, dan gamelan. Gitu. Sebenarnya yang diakui UNESCO itu banyak gitu ya. Jadi kebudayaan yang diakui UNESCO salah satunya adalah 12 ini ya, yang kita sebut di pembahasan ini. Jadi salah satunya adalah wayang kulit. Jadi jawabannya adalah yang A. Titik-titik merupakan tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat Indonesia adalah A. Nilai-nilai budaya, B. Kerusakan sosial, C. Kebudayaan, atau D. Keberagaman budaya. Jawabannya adalah, nah yang menjadi tantangan teman-teman ya, itu apa? Yang menjadi tantangan. Ya, kita lihat. Jawabannya adalah D, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Keberagaman budaya dapat menjadi tantangan karena dapat menimbulkan berbagai masalah konflik antar suku, antar agama, dan kepercayaan, perpecahan atau disintegrasi, dan lainnya. Gitu. Jadi yang menjadi tantangan itu adalah keberagaman budaya. Karena kalau ini tidak dikelola dengan baik, keberagaman ini akan menimbulkan sesuatu yang negatif gitu ya. Bisa konflik antar suku, bisa konflik antar agama, bisa konflik
antar ras gitu ya, dan kepercayaan, bisa perpecahan, disintegrasi, dan lain sebagainya. Sehingga keberagaman ini menjadi tantangan yang wajib dikelola dengan baik. Selanjutnya, untuk menjaga kerukunan hidup umat beragama diperlukan toleransi. Wujud toleransi salah satunya dapat dilakukan dengan cara A. Bertanggung jawab terhadap agama yang dianutnya, B. Harus menyiarkan ajaran agama masing-masing dengan baik, C. Berkewajiban menyatukan agama yang berbeda-beda di masyarakat, D. Saling menghormati antar sesama umat beragama. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang D, teman-teman ya. Kita lihat pembahasannya. Saling menghormati antara sesama umat beragama adalah salah satu wujud toleransi antar umat beragama. Jadi jelas ya. Di sini yang D paling tinggi poinnya, yaitu saling menghormati antar sesama umat beragama. Itulah wujud toleransi dalam konteks umat beragama, gitu ya. Oke, selanjutnya. Di perusahaan Anda bekerja terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan Muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah mereka harus tetap bekerja. Sikap Anda adalah A. Akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan. B. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicarikan solusi. C. Karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi karyawan. Atau D. Memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. Jawabannya adalah oke, teman-teman. Kalau sudah, kita lihat jawabannya. Oke, jawabannya yang D, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan adalah langkah tepat untuk menyelesaikan persoalan karyawan di atas gitu ya. Jadi di sini jawaban paling tinggi adalah yang D, teman-teman ya, yaitu memberikan kebijakan yang bersifat toleran. Nah, kata kuncinya ini ya, bersifat toleran kepada karyawan. Sehingga masalah karyawan yang di atas ya, masalah keluhan sulitnya beribadah ya, karena ketersediaan tempat atau pada jam beribadah mereka harus tetap bekerja. Nah, itu yang tepat adalah kebijakan yang bersifat toleran ya. Bersifat toleran itu bisa saja dengan cara memfasilitasi tempat untuk beribadah ya. Bisa saja memfasilitasi jam kerja ya, saat beribadah jam kerja diistirahatkan dan lain sebagainya. Nah, bersifat toleran ini dia lebih luas sehingga ya dibandingkan dengan yang A ya, dia langsung memfasilitasi tempat beribadah. Nah, sedangkan nggak cuma beribadah aja, tapi ada waktu ya, saat ini pada jam untuk beribadah mereka harus tetap kerja, sehingga ada juga jam yang harus diberikan untuk beribadah. Nggak cuma tempat saja. Oke, selanjutnya. Sebagai seorang calon ASN, kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini, marak berita tentang informasi hoax di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuat banyak orang yang mudah terprovokasi, berdebat kusir. Sikap Anda mengatasi hal ini adalah A. Membatasi penggunaan media sosial yang penting-penting saja. B. Menggali sumber berita akurat atau tidaknya. C. Menggali dari judul berita terkadang terkesan provokatif. Atau D. Membacanya saja, kemudian tidak mengambil pusing informasi tersebut. Jawabannya adalah oke, teman-teman, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya benar adalah yang B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Menghadapi informasi palsu ya atau hoax di media sosial memang menjadi tantangan yang serius. Oleh karena itu, kita harus selektif ya dalam membaca berita dengan menggali atau mengenali sumber berita akurat atau tidaknya gitu. Sehingga yang paling tepat itu adalah yang B, teman-teman ya. Jadi kita mengenali tuh sumber beritanya akurat atau tidak ya. Sumbernya dapat dipercaya atau tidak, ya kan? Kemudian berita itu berasal dari media yang seperti apa gitu ya.
Misalnya kalau dia berasal dari media mainstream ya, memang media-media yang punya integritas, media-media yang memang sudah diakui kredibilitasnya, nah itu bisa dijadikan referensi atau acuan. Tapi kalau misalnya sumber dari beritanya itu dari hal-hal yang tidak jelas, nah itu bisa jadi potensi hoax-nya sangat besar. Sehingga kita harus pandai dan selektif dalam memilih berita ya. Jadi jawabannya yang B, teman-teman ya. Selanjutnya, kawan Anda memiliki istri yang akan melahirkan dan karena tidak memiliki biaya rumah sakit, maka dia meminjam uang dari Anda. Padahal uang Anda hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Maka Anda A meminta maaf dan mengatakan yang sebenarnya bahwa tidak punya uang untuk dipinjamkan. B. Pinjamkan sisa uang yang sedikit tersebut. C. Menolak meminjamkan uang karena itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. D. Memberikan solusi dengan membantunya meminjam uang dari kawan lain. Jawabannya adalah ya kita lihat jawabannya teman-teman. Ya jawabannya yang D teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Mencarikan solusi dan membantu agar masalah orang lain dapat diatasi tanpa menimbulkan masalah untuk diri sendiri. Nah, jadi jelas ya, jawaban paling tinggi poinnya adalah D, yaitu memberikan solusi dengan membantunya meminjamkan uang dari kawan lain, gitu kan? Karena kondisinya kita tidak punya uang untuk membantunya, sedangkan di satu sisi teman kita itu sangat butuh bantuan itu. Nah, sehingganya sebagai teman yang baik ya, kita memberikan solusi ya, mencarikan solusi. Kita bantu dia untuk mencari uang tersebut ya. Nah, misalnya di sini dicontohkan mencari uang tersebut itu dengan cara meminjam uang dari kawan yang lain. Tentunya kawan yang lain ini yang memiliki kecukupan materi gitu ya. Oke, jadi jawabannya yang D, teman-teman. Di dalam dunia kerja, Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu. Ada juga yang sangat aktif, mengkritik, dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Sikap Anda adalah A. Bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan. B. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. C. Jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri. D. Berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk Anda. Jawabannya adalah ini jawabannya semua benar teman-teman ya. Jadi kita mencari jawaban yang paling benar gitu ya. Yang paling prioritas. Oke, kita lihat jawabannya. Jadi yang B ya. Kita lihat pembahasan ya. Menerima kritik untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi semua jawabannya benar, tapi yang paling sempurna jawabannya adalah yang B teman-teman ya. Dia tidak hanya menerima kritik ya, tetapi kritik itu justru dijadikan sebagai masukan yang membangun agar kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Oke, itu yang paling tinggi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, menurut Anda, jika rekan kerja Anda memasang wajah kusam, sikap Anda adalah A. Menegurnya agar dia berubah, B. Membiarkan saja selama tidak mengganggu, C. Resign dari perusahaan, atau D. Mengadu ke atasan Anda. Jawabannya adalah oke, kita lihat jawabannya. Jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman ya. Menegurnya agar dia berubah. Kita lihat pembahasan. Menegur dengan cara yang baik merupakan bagian dari sikap berani untuk membantu seseorang berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi di sini konteksnya kita bersikap berani ya untuk menegur teman kita ya yang memasang wajah kusam ini. Tentunya menegurnya dengan cara-cara yang baik agar tidak menyinggungnya ya dengan cara-cara friendly, cara-cara persuasif, cara-cara kekeluargaan gitu ya. Untuk apa? Untuk bantu dia agar dia menjadi lebih baik, berubah menjadi lebih baik lagi. Oke, jadi jawabannya adalah yang A ya. Selanjutnya, jika tetangga Anda meminta selembar daun pisang dan di belakang rumah Anda ada berbagai jenis pisang, apa yang akan Anda lakukan?
A. Memberinya pisau dan menyuruhnya ngambil sendiri. B. Menanyakan dengan sopan jenis daun pisang apa yang akan diminta, lalu mengambilkannya. C. Segera mengambilkan daun pisang sesuai kebutuhannya. D. Mengajak bersama-sama untuk melihat daun pisang yang sesuai keinginannya. Jawabannya adalah, ini jawabannya semua betul ya teman-teman, ABCD ini. Cuman kita lihat skala prioritasnya. Kita lihat jawaban yang paling betul di antara yang betul-betul gitu ya. ABC ini jawabannya betul semua nih, tapi kita cari yang paling betul gitu ya. Oke, sudah ketemu jawabannya? Ya, jawaban yang benar adalah yang C teman-teman ya. Ya, ini banyak yang menjawab C dan B ya. Oke, kita lihat C dulu ya. Ini jawabnya banyak yang C dan B. Kita lihat pembahasan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan ya. Di situ bisa jumlahnya, jenisnya, kemudian dan lain-lainnya ya, besarannya, misalnya size-nya gitu ya, dan lain-lain. Sehingganya yang paling tepat itu adalah yang C. Dia secara umum teman-teman. Jadi segera mengambilkan daun pisang ini sesuai kebutuhannya. Ya, kata kuncinya di sini nih, sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhannya itu bisa saja tentang jenis daunnya apa, gitu ya, jumlahnya berapa, terus kemudian besar ukurannya seberapa, gitu ya. Jadi mengambilkan daun pisang sesuai kebutuhan, gitu. Jadi kalau ini juga betul yang B ya teman-teman ya, menanyakan dengan sopan jenis daun pisang apa yang akan diminta, lalu mengambilkannya. Ini juga betul. Tetapi ini langsung lebih spesifik dia ya. Ya, nanya jenis daun pisang apa gitu ya. Jenis daun pisang apa yang ditanya. Gitu. Kalau ini sesuai kebutuhan. Jadi kebutuhan itu nggak cuma hanya jenis ya. Bisa jumlahnya berapa ya. Kemudian jenisnya apa, besarnya berapa, panjangnya seberapa gitu ya. Jadi bisa secara umum. Sehingganya poin tertinggi itu masuk yang di C. Nah, poin tinggi kedua baru yang B ya. Poin tinggi ketiga. Kedua ya. Yang poinnya adalah 3. Ini poinnya adalah 4. Oke, itu banyak yang jawab C dan B ya. Selanjutnya, ketika sedang berjalan-jalan di sebuah mall, Anda mendapati dua rekan kerja Anda sedang bermesraan. Padahal tempat Anda bekerja memiliki peraturan yang melarang rekan sekantor untuk berhubungan asmara. Jika mereka tidak menyadari keberadaan Anda, apa yang Anda lakukan? A. Mendokumentasikan kemesraan mereka dan mengirimkannya ke bagian kepegawaian. B. Mendokumentasikan dan menyebarkan di grup WhatsApp kantor. C. Menghampiri dan menegur mereka. D. Membiarkan saja, itu bukan urusan saya. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya adalah yang C teman-teman ya. Jadi kita menghampiri dan menegur mereka. Kita lihat pembahasan. Menegur dengan cara yang baik ya, itu merupakan bagian dari sikap berani untuk membantu seseorang berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi di sini konteksnya ada teman kantor kita yang secara tidak langsung mereka itu melanggar aturan, ya aturan yang sudah ditetapkan oleh kantor. Nah, sehingganya di sini diperlukan sikap kita ya, sikap berani kita untuk menegur itu dan memberikan peringatan ya, mengingatkannya bahwasanya sikap tersebut tidak baik dan melanggar aturan kantor. Tentu penyampaian itu dengan cara-cara yang baik sehingga tidak menyinggung perasaan teman kita. Oke teman-teman ya, jadi menghampiri dan menegur mereka, mengingatkan untuk mereka berubah menjadi lebih baik lagi. Oke, jawabannya C. Selanjutnya, jika Anda ketua RT, kemudian ada tetangga baru yang suka berjemur di depan rumah. Hal tersebut membuat para warga terganggu atas sikap si WNA itu. Nah, berarti tetangga barunya ini WNA ya, istrinya WNA yang suka berjemur di depan rumah. Akhirnya Anda menegur suami si WNA bahwa warga tidak nyaman dengan sikap istrinya yang suka berjemur di depan rumah itu. Setelahnya, WNA sudah tidak pernah berjemur di depan rumah. Nah, setelah ditegur, si WNA itu sudah tidak berjemur lagi tuh di depan rumah. Tapi dalam kondisi itu ya, namun warga tetap tidak nyaman. Sebagai ketua RT, apa yang Anda lakukan? A. Menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan budaya di negeri ini, nggak semuanya harus ikut adat istiadat kita.
B. Menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan antara WNA tersebut dengan kita, para warga, melalui pengajian, arisan, kegiatan masyarakat lainnya. C. Bersikap proporsional dan netral dan menjelaskan ke warga tentang perbedaan yang ada. D. Menasehati lagi si suami WNA kalau warga tidak nyaman dengan keadaan istrinya. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang benar adalah yang C, teman-teman ya. Nah, di sini sikap kita ya sebagai ketua RT ya. Kita bersikap harus proporsional ya. Dan kemudian juga bersikap netral karena dia adalah bagian dari warga kita juga ya. Jadi setiap warga itu kedudukannya sama, tidak dibedakan suku, ras, agama, latar belakang, itu tidak dibedakan, semua sama ya. Jadi warga kita perlakukan dengan sama. Sehingga di sini bersikapnya harus proporsional dan netral. Kemudian selain bersikap itu, kita juga harus mampu menjelaskan ke warga tentang perbedaan yang ada gitu. Jadi kita juga sudah menjelaskan bahwasanya si istrinya itu ya sebagai orang WNA sudah mengikuti adat istiadat kita, tidak berjemur lagi tuh di depan rumah ya, setelah ditegur gitu kan. Nah, di situ. Jadi jawaban yang paling tinggi adalah yang C ya, sebagai ketua RT harus bersikap proporsional dan netral. Ini kuncinya. Selanjutnya, dengan perkembangan IT yang pesat, bagaimana kita menanggapinya untuk pekerjaan kita? A. Belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. B. Belajar teknologi informasi dengan penuh sukacita karena menyukai bidang tersebut. C. Belajar teknologi informasi agar pekerjaan cepat selesai. Atau D. Belajar teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja lebih baik. Jawabannya adalah, ini jawabannya benar semua ya. Tapi kita pilih jawaban yang paling benar, yang paling menggambarkan terkait dengan respon terhadap perkembangan IT. Nah, itu. Jawabannya adalah yang D, teman-teman ya. Jadi belajar teknologi informasi itu untuk meningkatkan kinerja kita lebih baik ya, atau belajar informasi itu untuk meningkatkan kapasitas kita, menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita ya. Kalau dalam hal ini karena berkaitan dengan pekerjaan, sehingganya untuk meningkatkan kinerja lebih baik. Karena konteksnya adalah ditanyakan kaitannya dengan pekerjaan kita. Yang ABC juga betul, teman-teman. Nah, seperti yang A ya, belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja, ya, memperbaiki kinerja. Jadi di sini seolah-olah pekerjaan kita selama ini mungkin kurang gitu ya. Nah, kurang atau salah gitu kan, sehingganya perlu perbaikan. Nah, ini betul juga, tetapi lebih prioritaskan ini ya, lebih meningkatkan ya untuk kerja lebih baik lagi. Setelah ini baru untuk memperbaiki ini juga betul. Ini yang kedua. Jadi poinnya adalah yang paling tinggi yang D, teman-teman ya. Yang 4, meningkatkan kinerja lebih baik lagi. Selanjutnya, Anda menemukan artikel di internet yang bisa membantu pekerjaan. Maka A. Memberitahu rekan kerja yang dekat saja. B. Memberitahu saat rapat. C. Memberitahu ke rekan yang mau tahu saja. Atau D. Memberitahukan kepada rekan-rekan sekantor. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya adalah yang D, teman-teman ya. Yang D, kita lihat pembahasan. Berbagi informasi yang bermanfaat untuk semua orang tanpa memandang latar belakangnya, gitu ya. Jadi di sini jelas ya, yang D. Jadi kita memberitahukan kepada rekan-rekan ya, kalau misalnya mendapatkan informasi bermanfaat ya, sudah terkonfirmasi informasi itu tidak hoax, berasal dari sumber yang jelas, maka kita bisa memberikan informasi tersebut ya kepada rekan-rekan sekantor tanpa kita memandang teman dekat, teman baik, saudara, agama sama, suku sama, kita tidak memandang latar belakang itu. Kita perlakukan sama semua teman-teman yang ada di kantor. Sehingganya yang paling tepat adalah yang D, teman-teman ya. Selanjutnya, saat presentasi kelompok, anggota yang harusnya jadi pembicara tidak bisa datang. Sebagai ketua tim, Anda sebaiknya ya, A. Menelpon orang tersebut sambil memikirkan alternatif. B. Menyemangati anggota tim yang lain. C. Kesal kepadanya. Atau D. Lapor ke dosen dan minta arahan. Jawabannya adalah,
Oke, kita lihat jawabannya yang betul adalah yang A, teman-teman ya. Oke, dalam sebuah tim ya, itu sudah dibagi-bagi tugas-tugas dan tanggung jawab. Misalnya ada satu anggota tim yang dia tidak bertanggung jawab ya, atau tidak bisa melaksanakan tugas yang sudah diberikan kepada dia, itu sebagai ketua tim yang pertama kita lakukan tentunya mengkonfirmasi dulu. Ya, mengkonfirmasi, menanyakan gitu kan, kenapa tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik. Nah, ada masalah apa, kemudian ada kendala apa gitu ya. Ada hal apa yang membuat dia tidak bisa melaksanakan tugas tersebut gitu kan. Nah, setelah dikonfirmasi, kita tentunya mendapatkan informasi ya. Setelah mendapatkan informasi, baru kita mencari solusinya gitu. Jadi di sini yang paling tepat tuh yang A ya. Jadi menelpon dulu ya. Menelpon untuk mengkonfirmasi itu, kemudian memikirkan alternatif ya. Itu dalam rangka mencari solusi alternatif ini. Yang paling betul jawabannya adalah yang A ya, teman-teman. Poin 4. Selanjutnya, Anda mempunyai keluarga di luar negeri dan hari ini salah satu dari anak keluarga tersebut akan liburan di Indonesia dan dititipkan di rumah Anda. Apa yang akan Anda lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman di Indonesia? A. Mengajak orang-orang di lingkungan buat memperkenalkan keberagaman kepada anak tersebut. B. Mengajaknya main ke tempat-tempat ibadah. C. Jadi wakil orang tuanya untuk mendidik dia tentang keberagaman. D. Menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarnya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya. Iya, jawabannya benar adalah ya. Yang benar adalah yang D, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Mengajarkan keberagaman secara teori dan memberikan contoh melalui tindakan. Ya, ini sesuai dengan yang D ya. Jadi kita menjadi perpanjangan tangan orang tua karena memang dititipkan kepada kita ya untuk mengajarinya tentang keberagaman yang ada di Indonesia melalui tindakan sehari-hari. Jadi selain kita mengajarkan secara teori, kita juga mencontohkan ya, mencontohkan dalam tindakan sehari-hari. Nah, itu yang paling tepat. Jawaban yang paling tinggi poinnya yang 4. Oke, selanjutnya. Suatu hari Anda berlibur ke kampung sahabat Anda yang berbeda latar belakang, agama, dan budaya. Sahabat Anda mengajak mampir ke salah satu warung makan dan dia memesan makanan kesukaannya, tetapi terlarang bagi Anda. Bagaimana sikap Anda? A. Ikut memakan sebagai wujud toleransi beragama. B. Tidak memakannya, kemudian mengajaknya berbincang tentang keistimewaan makanan itu. C. Tidak memakannya, kemudian menanyakan hal lain tentang adat dan kebudayaan di kampungnya agar lebih memahami kebiasaan-kebiasaannya. D. Tidak ikut memakan serta tidak berkomentar agar sahabat Anda tidak tersinggung. Jawabannya adalah oke, kita lihat jawabannya teman-teman ya. Jawabannya tentu yang C ya. Nah, jawabannya yang C. Jadi dalam bergaul dengan teman berbeda agama, Anda harus bisa menjaga sikap, toleransi, dan saling menghormati gitu ya. Jadi dalam hal ini adalah yang C teman-teman ya. Di sini kita tidak ikut memakannya ya. Jadi toleransi itu bukan berarti kita selalu ikut apa yang menjadi perbedaan gitu. Tidak. Jadi toleransi itu tidak seperti itu. Toleransi itu saling menghormati dan saling menghargai atas perbedaan. Jadi tidak ikut memakan ya. Kemudian dalam konteks itu kita bisa berbincang hal lain ya. Tentunya masih yang berhubungan dengan latar belakang budaya yang berbeda ini, ya kan? Ini konteksnya tidak memakan adalah konteks agama, menanyakan hal lain tentang adat dan kebudayaan itu konteksnya adalah budaya ini ya. Kan ada dua perbedaan budaya dan agama ya di tempat itu. Nah, jadi kita tidak memakan itu konteks agama. Kemudian kita menanyakan hal lain tentang adat kebudayaan ya di kampungnya agar lebih memahami kebiasaan-kebiasaannya gitu. Jadi kita tidak ikut makan, tapi kita di situ menanyakan hal lain ya untuk menambah wawasan diri, untuk pengembangan diri agar mengetahui adat istiadat di situ seperti apa. Sehingga ke depan kita juga sudah bisa secara baik untuk beradaptasi dan
menjaga toleransi ya, saling menghargai, saling menghormati karena sudah tahu tuh, oh ternyata adat istiadat kebudayaan di sini seperti ini. Kalau kita sudah tahu di awal, kita lebih mudah untuk toleransi dan saling menghargai. Itu jawabannya teman-teman ya. Jadi yang C ya. Fenomena perjudian togel dan perjudian online di kalangan masyarakat dapat dikategorikan sebagai kejahatan A. Terorganisasi, B. White collar crime, C. Blue collar crime, atau D. Victimless crime. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawabannya adalah yang C, teman-teman ya. Oh, mohon maaf, ini salah ya, harusnya yang D nih. Mohon maaf, jawabannya adalah yang D ya, bukan yang C. Oke, kita yang D. Kita lihat pembahasan ya. Kejahatan tanpa korban atau victimless crime ya. Secara sederhana dapat diartikan bahwa perilaku kejahatan yang dilakukan individu di mana sebagai korban adalah pelaku kejahatan itu sendiri. Contohnya perjudian togel, perjudian online dan sebagainya gitu. Jadi yang betul adalah jawabannya adalah victimless crime. Victimless crime itu ya, victimless crime itu artinya adalah kejahatan tanpa korban, teman-teman. Jadi pelaku dan korban itu dirinya sendiri gitu kan. Oke, sudah dipahami ya? Oke. Baiklah teman-teman, demikianlah ya simulasi 25 contoh soal untuk kompetensi sosial kultural P3K. Mudah-mudahan dengan kita sering latihan ya, rajin latihan, itu bisa meningkatkan wawasan dan menambah pengetahuan. Sehingga saat ujian nanti mudah-mudahan bisa menjawab soal-soal dengan baik. Dan pada akhirnya teman-teman, hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.